Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Dan salam sehat untuk kita sekalian. Yang saya hormati Ibu Yayu Sri Budi Rahayu SOS MPD, dari Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, dalam hal ini proyek Jalur Rempah Republik Indonesia. Yang saya hormati Ibu Yudiwati Vidiana SKM MKes selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah. Yang saya hormati Bapak Dr. Andus Abdurrahman Abdillah Yerumi MSI selaku Kacabdis Pendidikan Menengah Wilayah 5 Kabupaten Banggai, Kepulauan Banggai. Yang saya hormati dan banggakan Ibu Dr. Anda Ania MPD, Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Luwu. Yang saya banggakan Putri Nabila Hasan, siswa SMA Negeri 3 Luwu, peraih juara nasional karya tulis sejarah sebagai motivator untuk peserta didik lain. Yang saya hormati narasumber dalam hal ini Presiden Aksi Bapak Dr. Sumardiansah Perdana Kusuma. Yang saya hormati dan banggakan peserta webinar yang berbahagia. Izinkan saya memberikan pemaparan beberapa hal mengenai peradaban dan kebudayaan Banggai. Jadi pemaparan kali ini saya beri judul Luwuk dan Jalur Rempah Nusantara. Kenapa saya berani menyampaikan hal ini? Karena 1 tahun yang lalu saya ditugaskan oleh kementerian, terutama pihak pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan, Bapak Direktur, memberikan tugas kepada saya untuk membuat satu kertas kerja yang berjudul Bau-Bau Kota Pelabuhan dalam Jalur Rempah di Indonesia Timur. Kertas kerja ini adalah salah satu bagian dari proyek Jalur Rempah Nusantara, karena kita kurang lebih 40 lebih dipercayakan untuk menulis spot-spot jalur Nusantara. Dengan demikian, maka jalur Indonesia Timur ini saya mencoba mengeksplorasi dalam karya ini, dan insya Allah karya ini akan diterbitkan di kementerian. Bukunya termasuk artikel yang akan dimuat di jurnal yang diterbitkan oleh PPK Kemendikbudristek Dikti. Nah, pada kesempatan ini saya akan fokus ke wilayah Luwuk dan Jalur Rempah Nusantara. Pertanyaannya adalah, apakah Luwuk itu masuk dalam jalur Nusantara? Jawabannya bisa tidak dan bisa ya. Kalau dijawab tidak, pasti datanya kita tidak dapat. Tapi kalau kita jawab ya, pasti datanya ada. Dan pada kesempatan ini saya menyatakan bahwa Luwuk itu adalah salah satu jalur rempah, salah satu spot jalur rempah di Nusantara. Karena datanya ada. Nah, buku toponimi kota pantai di Pulau Sulawesi, ini kebetulan kita dipercaya oleh kementerian, waktu itu masih Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2016 lalu, kita dipercaya untuk menulis sejarah toponimi kota pantai Sulawesi. Dan waktu itu kita penulis dari Sulawesi 3 orang,
Ivan RB Kaunang dari Samratulangi, saya dari Universitas Tadulako, dan Laude Rabani dari Airlangga. Ivan dipercaya menulis tentang toponimi kota pantai di Sulawesi Utara dan Gorontalo, sementara saya dipercayakan untuk menulis toponimi dan kota pantai di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat, sementara Laude Rabani dipercayakan untuk menulis toponimi dan kota pantai Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Nah, untuk kajian saya melihat kota pantai di Sulawesi Tengah itu, saya memilih objek Luwu, Poso, dan Banggai. Kemudian Sulawesi Barat, saya memilih Majene dan Mandar Polewali. Nah, dalam toponimi ini, saya menyimpulkan bahwa kota Luwu itu adalah kota cantik begitu. Dan ada beberapa hal yang saya jelaskan di situ mengenai keberadaan kota Luwu yang cantik ini. Yang pertama adalah Luwu berasal dari kata Luwo, yang berasal dari bahasa setempat atau bahasa Balantak atau bahasa Saluan. Bahasa Balantak yang saya ambil dari masyarakat Keleke. Secara morfologi Luwu itu adalah kota teluk begitu. Jadi Luwu itu berarti teluk. Kemudian kita melihat juga bahwa sejak kedatangan Belanda, Luwu ini sering didatangi oleh pelayaran dan perdagangan Belanda. Demikian juga perkembangan di masa kemerdekaan, Luwu tidak pernah berhenti bersama-sama anak bangsa untuk memperjuangkan kemerdekaan. Inilah penampakan Luwu yang sesungguhnya dalam bentuk foto. Nah, jadi Luwu itu adalah satu kota teluk begitu. Dia adalah daratan bagian dari daratan Pulau Sulawesi. Kemudian di depannya ada Pulau Peling, yang diantaranya ada sebuah selat gitu. Tetapi di daratan Luwu ini ada sebuah teluk Luwu namanya. Ini teluk Luwu yang kelihatan ini. Ini adalah sebuah kota pelabuhan yang sangat cantik. Jadi sangat mustahil kalau pelayar dan pedagang tidak akan singgah di Luwu karena dengan alasan tidak memiliki pelabuhan. Luwu memiliki pelabuhan yang bagus, teluknya agak dalam, kemudian tempat pelabuhan yang aman bagi kapal-kapal pelayaran. Nah, pertanyaannya, apakah Luwu ini masuk dalam jalur rempah Nusantara? Dalam kajian jalur rempah Nusantara biasanya tertinggal ini. Biasanya tertinggal ini Banggai. Sebab dari bagian barat Indonesia langsung masuk ke Makassar, bisa kita lihat di sini. Ini Makassar. Kemudian jalurnya langsung dihubungkan ke Buton, kemudian langsung ke Ambon. Karena dianggap bahwa Ambon itu adalah jalur Ambon itu adalah penghasil rempah-rempah. Selanjutnya dari Ambon menuju ke Ternate. Sementara jalur yang tidak pernah dilihat oleh para pengkaji adalah terutama pengkaji dari luar Indonesia Timur tidak pernah melihat bahwa ada jalur alternatif yang sangat bagus
dan aman. Kalau jalur Makassar, Buton, Ambon, ini harus melalui Laut Banda, menghadapi ombak yang besar, menghadapi badai Laut Banda. Tetapi kalau melalui jalur ini, jalur Sulawesi Timur, ini tidak pernah menghadapi badai dan ombak yang besar. Jalur itu adalah Makassar menuju Tiworo, kemudian dari Tiworo tidak singgah lagi di Buton, kemudian langsung ke Kendari, kemudian dari Kendari ke Salabangka, kemudian dari Salabangka ini ke Bungku, ya, ke Bungku, kemudian dari Bungku langsung ke Luwuk, kemudian Luwuk ke Banggai, dan Banggai langsung ke Ternate atau Tidore. Ini adalah jalur alternatif yang tidak pernah dilihat. Tetapi dalam disertasinya Laude Rabbani sudah melihat keberadaan perdagangan yang ada di Sulawesi Timur ini, di bagian barat Laut Banda. Ini adalah salah satu komunitas perdagangan. Tetapi waktu saya masih di Unhas, saya sudah mengkaji perdagangan gelap yang terjadi di bagian Sulawesi Timur. Jalur perdagangan gelap di Sulawesi Timur, terutama di Kendari, di pulau-pulau Salabangka, Bungku, Luwuk, Banggai, masuk Teluk Tomini sampai kepada Tawau, Malaysia. Ini adalah salah satu jalur rempah yang melibatkan Banggai dan Luwuk sebagai salah satu destinasi jalur rempah. Setelah mendapatkan rempah di Ternate, mereka singgah di Banggai, mereka singgah di Luwuk, mereka singgah di Bungku, mereka singgah di Salabangka, mereka singgah di Kendari, kemudian melanjutkan ke Buton, langsung ke Makassar. Tempat penjualannya waktu itu berada di Makassar. Karena Makassar sebagai salah satu bandar perniagaan terbesar di Indonesia Timur. Nah, apa buktinya? Kalau kita katakan tidak ada buktinya, ya cobalah kita keliling di Banggai dan Luwuk. Banggai dan Luwuk terdapat koleksi-koleksi piring-piring kuno, guci-guci kuno yang terbuat dari porselen. Ini adalah piring-piring bukti bahwa perdagangan di masa lalu, jalur rempah di masa lalu, itu sangat penting dan menunjukkan bahwa Banggai dan Luwuk masuk dalam jalur ini. Apalagi saya baru-baru menyampaikan satu makalah di Universitas Nahdlatul Ulama, seminar internasional. Saya membuktikan bahwa di Lolantang itu ada sebuah kuburan yang bernama kuburan Imam Sa'ban sebagai seorang ulama Islam yang datang di sekitar abad ke-8. Jadi bukan abad 13, bukan abad 15, bukan abad 16, tetapi abad ke-8. Itu adalah kuburan tertua kedua, kuburan Islam tertua kedua setelah Sumatera. Ini adalah salah satu temuan penting setelah Barus yang ada di Sumatera. Nah, tradisi bahari di Luwuk. Nah, jalur ini didukung oleh salah satu tradisi bahari di Luwuk. Ya. Tradisi bahari di Luwuk itu didukung oleh 7 unsur kebudayaan yang agraris dan maritim. Di Luwuk itu memiliki bahasa Balantak, bahasa Banggai, dan bahasa Saluan, termasuk bahasa Sea-Sea. Bahasa Balantak terdapat perbedaan dialek, ada dialek Dolom, dialek Talima A, dan dialek Talima B. Ini adalah salah satu keragaman bahasa yang perlu kita teliti atau orang bahasa akan menelitinya. Kemudian dari unsur seni, ada seni batongan, ada kanjar, ada libul, dan lain sebagainya.
Juga ada tarian yang termasuk tarian onsulen, balatindak, ridan. Ada cerita rakyat atau legenda yang sangat banyak yang dikenal dengan nama Banunu, lagu atau puisi, yaitu Baode, Papue, Paupe, dan masih banyak lagi kesenian tradisional lainnya. Kemudian dari segi kepercayaan, masyarakat Luwu percaya sebelum Islam bahwa ada kekuatan gaib dari mola atau matahari. Begitu juga ada roh-roh nenek moyang dari bumi yang disebut kere, kemudian menganut agama Islam dan Kristen. Dari segi mata pencarian, orang Luwu atau terutama orang Keleke ini juga melakukan pertanian darat berpindah-pindah sama dengan masyarakat lain di Nusantara. Demikian juga ada nelayan di laut. Selanjutnya dari sistem sosial ada bense. Ada konsep bense, satu atau dua keluarga yang tergabung dalam bosano. Bosano ini yang dipimpin oleh seorang bosano. Jadi ada sistem kekerabatan juga yang ada di sana, di Luwu. Kemudian dari segi adat istiadat, adat perkawinan di Luwu sangat-sangat kental. Monsana, Noana, Wiwin, Nono, penyelidikan secara diam-diam. Ini adalah salah satu tradisi yang sampai sekarang masih dijalankan. Kemudian yang terakhir adalah sistem pengetahuan dan teknologi. Kalau sistem pengetahuan di Luwu yang menarik saya adalah pintu orang Banggai. Kalau kita lihat rumah tradisional itu dibuka menghadap ke atas. Ini adalah salah satu hal yang aneh. Kenapa demikian? Apa filosofinya? Ini yang perlu kita teliti secara mendalam. Apakah mereka karena tinggal di gunung, kemudian hembusan anginnya melalui bawah, bukan dari atas, sehingga dibuka dari atas? Atau bagaimana? Ini belum ada penelitian tentang ini. Ini adalah keragaman lokal dan lain sebagainya untuk kita melakukan riset di wilayah Luwu dan Banggai. Kemudian tradisi Melabo Tumpe sebagaimana yang disampaikan oleh adik kita Putri Nabila Hasan, ini adalah salah satu tradisi maritim yang menggabungkan tradisi darat dan tradisi laut. Tradisi Melabo Tumpe adalah sebuah tradisi yang memadukan antara budaya agraris dan budaya maritim yang khas di Batui sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Banggai. Melabo Tumpe merupakan cerita sejarah tentang pengangkatan raja pertama di Banggai, Maulana Prince Mandapar, yang didukung oleh Adi Cokro dan Abu Kasim karena saudara tirinya. Jadi di sini ada hubungan kekerabatan yang unik. Di sini ada bangunan darah yang dibangun, bangunan kekerabatan yang menarik untuk kita teliti secara mendalam. Cerita ini menceritakan keragaman Indonesia antara korelasi orang Banggai, korelasi orang Jawa, korelasi orang Portugis. Karena dikatakan Maulana Prince Mandapar ini ibunya adalah Castella, seorang Portugis yang dikawini oleh Abu Kasim yang melahirkan Maulana Prince Mandapar, saudara dari Adi Cokro, sehingga dia diangkat menjadi Raja Banggai. Ini adalah salah satu pertautan, korelasi yang menarik yang harus kita lihat bahwa Indonesia Timur, Ternate, Kerajaan Ternate, Kerajaan Banggai adalah bisa disatukan oleh hubungan darah, hubungan silsilah. Demikian juga ada korelasi Batui dengan pusat kerajaan Banggai di Banggai Lalon.
Ini perlu penelitian yang mendalam. Bagaimana hubungan kerajaan Banggai, Banggai Lalongo dengan pusat-pusat peradaban lain seperti Batui, Luwu, Mansalea, dan lain sebagainya. Telur maleo dan daun kombonou. Daun kombonou ini adalah pengikat burung maleo supaya tidak retak. Ini adalah tradisi darat sebagai tradisi agraris. Pengantaran telur, tradisi di laut atau tradisi maritim, termasuk pembuangan pembungkus telur pertama, daun kombonou yang akan membuktikan bahwa kedatangan telur dari Batui ke pusat pemerintahan di Banggai itu sudah bisa dilihat dengan daun kombonou ini. Itu adalah salah satu petanda bahwa telur itu sudah datang, walaupun belum sampai, masih di tengah laut. Ini adalah salah satu tradisi. Sini adalah salah satu keunikan lokal yang perlu kita ungkap secara dini. Dan adik kita Nabila telah mengangkat ini dan membawanya ke nasional. Saya memberikan apresiasi kepada adik kita ini untuk mudah-mudahan ini adalah salah satu spirit untuk tetap mengembangkan tradisi lokal kita, terutama nilai-nilai pengungkapan nilai-nilai dan karakter yang ada di tingkat lokal. Nah, perahu, sungai, dan laut itu adalah tradisi Luwu. Seperti kita lihat, ada sungai di sana, ada perahu di sana, ada laut, ada pulau, kemudian mengantar, menerima pengantaran telur maleo yang dipegang oleh orang tua kita dari Batui, kemudian ada penerimaan dari Raja Banggai, dari orang tua kita yang dari Luwu, yang dari Batui. Saya kira ini pemaparan dari saya. Terima kasih sebagai pancingan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.